Assalamualaikum, bertemu kembali bersama channel kita bosku. Kali ini kita coba reaction. Oke, itu tidak berlama-lama. Mari kita gaskun. Agama ini juga melarang umatnya melakukan sembahyang apapun. Tidak ada sembahyang, tidak ada doa, Tidak ada sembahyang, tidak ada doa ya bosku. tidak ada rumah ibadah. Namanya Buddha Seji yang di Jakarta Tidak ada rumah ibadah. itu berkembang, dan saya menjadi salah satu anggotanya, anggota aktivisnya. Ya, ini apa ini bosku? Ini kan rumah ibadah. Ini kan berbentuk doa ini. Tanya nggak ada rumah ibadah, nggak ada apa-apa ini kok ini apa ini? Banyak Nah, ini kita dengarkan bosku klarifikasi ada dari abang ini ya bosku, gasken. yang minta saya untuk memberikan klarifikasi soal pernyataan Pak Dahlan Iskan yang cukup ramai di media sosial terkait dengan ucapan atau perkataan dari Pak Dahlan yang pada saat itu Pak Dahlan ada di sebuah forum mengatakan ada satu aliran ya, atau ada satu agama ya, dalam tanda kutip itu, yang agama itu tidak butuh tempat ibadah. Itu tadi apa itu? Agama itu nggak butuh sembahyang, tapi sembahyangnya itu adalah membantu orang lain ya. Dan Pak Dahlan menjadi pengurus ya. Pak Dahlan mengaku bahwa Pak Dahlan ini menjadi pengurus di agama itu, begitu. Nah, isu ini menjadi sangat liar, dan saya sebagai orang yang pernah dekat dengan Pak Dahlan dan saya pernah jadi muridnya, sampai sekarang saya masih muridnya Pak Dahlan. Saya tahu betul Pak Dahlan, insya Allah. Ya, jadi ya saya sedih karena banyak yang menuduh Pak Dahlan ini sudah pindah keyakinan, banyak yang menuduh Pak Dahlan ini sudah murtad dan sebagainya dan sebagainya. Begini ya, inilah liarnya media sosial ya, dimana kalau menurut saya paling tidak ada 3 yang ingin saya sampaikan ya. Yang pertama, ini kan potongan video. Jadi yang di-share di media sosial itu kan potongan ya. Potongan video ya. Potongan dari pernyataannya Pak Dahlan yang itu hanya dipotong aja sebagian kecil saja. Ya, kita tidak tahu konteksnya Pak Dahlan ngomong seperti itu seperti apa. Ya, kita nggak tahu. Ini dari potongan video yang tidak lengkap itu sudah diinterpretasi macam-macam ya. Ya, ini membuat kita akhirnya gampang menuduh, begitu ya. Ini yang pertama. Yang kedua, Pak Dahlan ini yang saya ketahui adalah orang yang dia DNA-nya itu sangat jurnalistik. Jadi jiwa wartawannya Pak Dahlan ini sangat menonjol ya. Kalau nggak salah dia mantan pendiri Jawa Pos ya. Dimana dalam jurnalistik itu ada satu kaidah begini, yang dianggap menarik itu kalau sesuatu itu unik gitu, memiliki keunikan, memiliki hal yang berbeda dengan yang lain. Ya, bahkan itu uniknya itu mungkin sulit untuk ditemui di tempat lain, begitu ya. Nah, Pak Dahlan ini kalau yang saya ketahui dulu kalau ngajari kita jurnalistik itu, ketika ada satu objek berita itu yang unik, itu harus dieksplor, diekspos ya. Ayo ini angle lain, ini unik, ini menarik, ini harus digali terus. Nah, inilah yang salah satunya membuat Jawa Pos itu besar
Ya, karena memang Jawa Pos dulu dibandingkan koran-koran yang lain ini, Jawa Pos ini paling jeli untuk melihat angle yang berbeda, angle yang unik yang tidak ada di media-media yang lain. Itu Jawa Pos punya. Ini yang menjadi kunci sukses Jawa Pos. Nah, terkait dengan aliran yang disebut Padalan tadi, tidak perlu ada ibadah, tidak perlu ada tempat ibadah, sembayangnya adalah membantu orang lain. Lah ini kan unik, itu kan? Ya. Ini kan unik, itu kan? Berarti ceritanya dia ini mencerita-cerita karena tuh cemana nih abang ya? Lah ini menjadi sesuatu yang berbeda dengan yang lain. Ini agama kok kayak gini, Iya, gitu. iya. Karena itu kalau menurut saya ya ini bagian dari jiwa Pak Dahlan yang sangat jurnalistik itu, sangat wartawan itu, gitu. Tapi bukan berarti Pak Dahlan ini terus keyakinannya berpindah. Iya. Ini bukan berarti Pak Dahlan ini murtad, ya. Jadi insya Allah tidak begitu Pak Dahlan. Saya yang mengenal Pak Dahlan, meskipun dalam beberapa tahun ini saya jarang sekali berkomunikasi, tapi saya meyakini Pak Dahlan itu tidak seperti yang dituduhkan. Nggak akan berubah keyakinannya, nggak akan berubah akidahnya. Hanya Pak Dahlan ngomong seperti itu. Ingat ya, kalau kita menuduh orang lain, padahal tuduhan kita itu tidak betul, maka tuduhan itu akan kembali kepada kita. Ya, Betul sekali itu bang. yang terakhir, saya minta saya mengajak diri saya dan semuanya untuk bijak dalam menyikapi kasus ini. Semoga ini bermanfaat dan mudah-mudahan ini bisa menjadi perenungan kita bersama. Amin, amin, amin. Oh ini kita dengarkan bosku dari biksu sepertinya nih bosku. Nah, kita nggak tahu ya. Saya mendengarkan sambutan atau pidato Pak Dahlan Iskan jadi senang. Saya jadi punya teman. Agama mereka ini tidak boleh mempunyai tempat ibadah. Tidak boleh punya tempat ibadah. Agama ini juga melarang umatnya melakukan sembahyang apapun. Tidak ada sembahyang, tidak ada doa, tidak ada rumah ibadah. Namanya Buddha Seci. Pak Dahlan Iskan bilang dia ikut anggota Buddha Seci sekarang yang ternyata tidak punya tempat ibadah, tidak pernah berdoa, tidak pernah sembahyang, tidak pernah melakukan ritual doa apapun. Karena Buddha Seci meyakini bahwa yang penting itu doanya adalah membantu orang lain. Yang penting doanya itu membantu orang lain, sembahyang itu untuk kemanusiaan gitu ya. Sembayangnya tuh untuk kemanusiaan, bukan ritual. Jadi mereka mengangkat anak-anak di pinggir sungai yang nggak pakai sepatu, nggak pakai sandal, bajunya kumuh, disekolahkan di tempat sekolah yang bagus, punya tata tertib yang bagus. Mereka mendonorkan organnya. Mereka mengatakan bahwa sembahyang terbaik, doa terbaik adalah membantu orang lain. Jadi mereka sangat aktif ketika memberantas kebodohan, sangat aktif di bidang kesehatan, sangat aktif donor organ. Mereka menyantuni anak-anak terlantar yang ada di pinggir-pinggir sungai, yang tidak pakai sandal, tidak pakai sepatu, dan bajunya kumuh atau tidak pakai baju. Anak-anak ini dari hidup di pinggir sungai menjadi sekolah di sekolah yang bagus dengan tata tertib yang bagus. Doa dan sembahyang terbaik adalah membantu orang lain. Wah, saya senang karena ternyata Pak Dahlan Iskan dan saya sekarang sepemikiran loh. Jadi rumah ibadah terbaik ya di pinggir jalan, di pinggir sungai. Ibadah terbaik ya di sana, membantu orang lain. Jadi kalau nggak hati-hati, rumah ibadah bisa menjadi sumber konflik, bersaing. Masjidnya harus bagus, gereja harus bagus, kelenteng harus bagus, vihara harus bagus. Malah menjadi tempat bersaing, bukan tempat untuk membaktikan kemanusiaan kita. Kalau ada Ini ya bosku, saya mohon kepada yang menonton komen yang bijak dan cerdas serta beradab bosku, agar channel ini semakin berkembang ya bosku. Oke, demikian dulu reaction kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.